Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi kalian semuanya berada di bibir-bibir api neraka. Aku yang menyelamatkannya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian nanti akan di bibir-bibir api neraka. Fi ulama ahli tafsir yaqul, yang dimaksud sudah hampir terjerumus dalam kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Namun subhanallah, Allah memberikan fatham mubina melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'aminhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi salata abdin gallat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarij anna ma nahnu fih bisirri bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para alim, para ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan tak lupa bil khusus sahibul bait, sahibul fadilah al-ustadz Hasan Wirai hafizahullah wa ra'ah wa matta'na bi ulumih fid darain. Mudah-mudahan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, kita semuanya mendapatkan keberkahannya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at daripada pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap upaya, setiap usaha, setiap tetes keringat, setiap pengorbanan yang bukan apa-apa, yang sedikit ini diterima oleh Allah, dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah, menjadi bukti bahwa kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan dalam setiap majelisnya kita bisa mendapatkan banyak keberkahan, banyak ampunan, banyak pemberian, dan banyak daripada kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia sampai akhirat bijahil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratam mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Sudah diberikan pembukaan, sudah diberikan kemudahan, sudah diberikan keistimewaan, sudah diberikan segala-galanya oleh Allah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam di akhir zaman, walaupun sudah jauh masanya antara kehidupannya dengan kehidupan Nabi, berabad-abad terlampaui, namun fadilah khususiyah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala tak kunjung habis, tak kunjung putus bagi mereka yang sungguh-sungguh mau menggapai daripada fadlullah. Terlebih utamanya lewat pintunya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Faghtanim, maka bekali, raihlah, ambil kesempatan, ambil kenikmatan, ambil daripada anugerah yang diberikan, jangan disia-siakan. Ala fata'arradu laha, atas pemberian anugerah, mengenai pemberian Allah Subhanahu wa taala, mengenai waktu, tempat, manusia, maka yang paling utama dan yang pertama adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rahmatnya luas, lil alamin, rahmatan lil alamin. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, dimanapun kita sedang dalam keadaan sulit, kapanpun, dimanapun, kalau kita koneksi nyambung terus dengan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah segala kesusahan dijadikan kemudahan oleh Rasulullah, dan itu semuanya tak lain tak bukan karena kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau membaca sejarah daripada para orang-orang soleh, para waliullah, itu bisa kita temukan, bahkan yang minal mutaakhirin, yang hari ini di Hauli, yaitu Ki Abdul Hamid, begitupun juga daripada para kiaiat yang lain, baik di Pasuruan ataupun di luar Pasuruan, atau para masyayikh ataupun para habaib, itu banyak mereka mendapati Nabi Muhammad SAW hadir langsung, yaqadhatan, secara terjaga, bukan lagi mimpi, bukan lagi dalam keadaan tidur, yaqadhatan, berjumpa langsung dengan Nabi dalam keadaan wujud hidup, dalam keadaan terjaga. Dan ini khususiyah karomah. Bisa? Bisa. Siapa ngomong nggak bisa? Bisa. Wal auliya dzawu karomatin rutab wa man tahu liwaladin min ghairi ab. Para wali bisa diberikan keistimewaan seperti halnya para nabi, kecuali mukjizat-mukjizat yang khusus untuk para nabi, yang sifatnya seperti wahyu dan lain-lainnya. Sampai dikatakan waman tahau liwaladin min ghairi ab, yaitu seperti halnya Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak. Tapi ada juga para ulama yang menjabarkan dan menerangkan, bahkan sampai puncaknya bisa punya anak tanpa punya bapak, tanpa punya suami, bisa kalau Allah menghendaki. Fihin nisa yuqsimna karrijali. Bahkan perempuan juga mendapatkan bagian sebagainya orang laki-laki. Diterangkan oleh Al-Imam Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, orang yang paling alim di jagat raya, yang menjuluki gurunya yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan gak sedikit para aulia, para solihin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yaqadhah, apalagi tidur. Idza ashkala alayyal hadits sa'altuhu min Rasulillah atau kama qala. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibur ratib, dalam kalamnya beliau mengatakan, kalau ada suatu hal yang enggak jelas daripada status hadisnya Nabi Muhammad SAW, riwayatnya sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu, bahkan itu beliau langsung cross check, langsung tanya tabayyunnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga ada perempuan yang bernama Syekhah Sultanah yang ada di daerah Hadramut sana, termasuk salah satu muridnya Sayyidina Al-Habib Imam Wadil Ahqaf Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh. Itu saking taatnya, saking solihahnya, afifahnya, taqiyahnya, naqiyahnya, azizahnya, dan macam-macam kemuliaannya, beliau itu mendapatkan hatif, suara tanpa wujud, mengatakan, mintalah kepada Allah apapun yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan diijabahi. Tapi karena beliau ini seorang yang betul-betul solihah, alimah,
Karena beliau itu maniak untuk selalu menuntut ilmu di mana-mana dan kemana-mana, padahal perempuan, tapi nggak menjadikan alasan dan sebab untuk bisa menghadiri dan mengambil ilmu daripada orang-orang besar di zamannya. Termasuk salah satunya yaitu Sayyidina Abdurrahman As-Saqqaf, datuknya para habaib yang bermarga As-Saqqaf. Maka tatkala mendengar hatif suara tanpa wujud itu, beliau nggak mau langsung serta-merta dan takut kalau itu tipu daya daripada setan dan lain-lainnya. Maka mencoba bertanya kepada gurunya yaitu Sayyidina Al-Imam Abdurrahman As-Saqqaf. Maka dibilang itu khususiyah, itu karomah. Terserah engkau mau meminta apa kepada Allah. Maka beliau pun bertanya kepada gurunya, apa yang harusnya aku minta? Maka dijawab oleh gurunya, kenikmatan yang paling besar bagi seorang mukmin dan muslim yang hidup di dunia yaitu tatkala dia bisa berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Tapi kalau kamu mau meminta kepada Allah kenikmatan yang lain-lainnya, silahkan. Maka spontan itu Syekhah Sultanah meminta agar supaya setiap saat, setiap waktu, jika rindu, jika butuh kepada Nabi Muhammad, supaya bisa langsung bertemu, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diabadikan dalam kalam-kalam para ulama, tatkala beliau sedang mungkin dalam keadaan bingung, butuh musyawarah atau istikharah, itu nggak pakai nunggu mimpi, Pak, nggak pakai musyawarah sama yang lain-lain. Ja'ahun Nabi wasatod dar. Nabi Muhammad langsung datang di tengah-tengah rumahnya. Jadi langsung masuk kamar, langsung tawasul sama Nabi. Nabi datang. Ini aulia, ini orang-orang soleh yang nggak ada hijabnya, langsung komunikasi dengan mudahnya dengan Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa sama, caranya pun sama, nggak ada beda. Yang paling penting dan yang utama satu syaratnya. Kata almarhum Sayyidil Walid dalam qasidahnya, as-saqi bagi wan nabis saqi lil galbin nagi. Alhamdulillah. Yang memberi Allah. Alladzi yu'til awalin yu'til akhirin. Yang memberi orang-orang dulu juga memberi orang-orang yang akan datang ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala hayyun qadirun, hayyun bakin la yafna wa la yamutu. Itu Allah. Wan nabi sagi gosimi imdadika fi ibadik, itu nabi yang membagikan, yang menuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi di sisi Allah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang dikasih? Lil galbin nagi, hati yang bersih. Terkadang alim, hati nggak bersih, nggak dapat. Mahjub, maghrur, gak tambah illa bu'da, melainkan tambah jauh. Kenapa? Karena hatinya nggak bersih. Hati bersih itu bagaimana? Hati bersih itu nggak mudah ya. Teorinya mungkin semudah kita berucap, berkata-kata, tapi prakteknya, wah, ini perlu mujahadah wal mukabadah, perlu betul-betul sungguh-sungguh dan ekstra sabar. Karena kalau masih amal jawarih, amal zahir, insya Allah kalau tingkatan awam kita ini insya Allah bisa istiqomah. Tapi nek atine sing istiqomah iki kelas berat, Pak. Ibarat tinju itu duduk kelas bulu maneh. Ya, kelasnya kelas berat, nggak bisa dibandingkan MMA Habib Nurmagomedov terus musuh petinju nasional, ya duduk lawannya. Jadi ini pelajaran untuk kita semuanya bisa mendapatkan maziyah khosoh, pemberian khusus, yaitu wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya aktsiris sholawat ala Nabi, perbanyak sholawat kepada Nabi, dan kemudian bersihkan hati
Ya, bersihkan hati, perbanyak salawat kepada Nabi, bersihkan hati, perbanyak salawat kepada Nabi. Insya Allah ketemu, nyambung dan ketemu insya Allah. Tapi kalau salawat tapi hatinya nggak bersih, ya repot. Tapi ada bisyarah. Orang yang selalu memperbanyak salawat, insya Allah hatinya bersih. Karena as-shalah ala nabi syekh man la lahu syekh. Salawat kepada Nabi guru bagi yang nggak punya guru. Artinya Rasulullah yang membimbingnya langsung nanti. Berasa atau tidak berasa, Rasulullah yang membimbing. Tahu atau tidak tahu, ketemu atau tidak ketemu, melihat atau tidak melihat wujudnya Nabi, Rasulullah nanti yang membimbingnya. Selangkah demi selangkah, setiap gerak-gerik aktivitasnya, setiap saatnya, setiap waktunya itu dalam bimbingan riayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu berkat Nabi Muhammad. Dosa-dosane umat Nabi yang lalu ataupun yang akan datang diampuni. Dan itu sudah dijanjikan oleh Nabi, wallahi lan arda wa wahid min ummati finnar, demi Allah aku enggak ridho satu pun dari umatku masuk ke dalam api neraka. Itu berkatnya Nabi. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi kalian semuanya berada di bibir api neraka. Aku yang menyelamatkannya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian nanti akan di bibir api neraka. Fi ulama ahli tafsir yaqul, yang dimaksud sudah hampir terjerumus dalam kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Namun subhanallah, Allah memberikan fatham mubina melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga tatkala kita ghaflah, tatkala kita dalam keadaan dolalim mubin, kesesatan yang nyata, ada Islam, ada iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan kemudian dihiaskan oleh Allah di hati kita. Akhirnya alhamdulillah hadir majlis, alhamdulillah hadir maulid, alhamdulillah hadir daripada majalis taklim, alhamdulillah bisa istiqomah, alhamdulillah, dan seterusnya. Itu semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijaga nikmat yang besar ini, dijaga agar supaya apa? Gak nyicipi neraka blas, Pak. Permasalahannya umat Nabi masuk surga semua insya Allah, cuman ono sing mampir, ono sing ndak. Dan kita nggak kuat kalau mampir. Dinyonyok rokok nggak kuat kok. Apa maneh api neraka. Dan itu pasti. Dan itu masa depan kita yang akan kita alami, yang akan kita hadapi. Satu persatu individu kita akan masuk ke alam tersebut. Alam akhirat abadal abidin, yang di situ nanti di depan kita antara raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niron. Kalau enggak dari sekarang kita jaga, kita perbaiki, kita bangun rumah masa depan kita dengan kenikmatan-kenikmatan ketaatan tersebut, ya jangan berhayal, jangan bertamani, jangan berangan-angan nanti kalau meninggal masuk langsung ke dalam surga. Pasti nenek sik doyan maksiat, sesaat taat, sesaat maksiat, sesaat maulid, sesaat pisan dangdutan, saweran, orkesan. Ya wis mampir sik. Nggih. Mampir sik. Ditoleh ambek malaikat Zabaniyah, ditoleh ambek malaikat Malik. Kata langsung ujuk-ujuk nang malaikat Ridwan ndak iso. Karena ada hijabnya, karena ada maksiatnya, kemungkarannya yang juga belum mendapatkan ampunan dari Allah, melainkan harus mampir dulu baru nanti diampuni sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijaga nikmat yang mulia ini, dijaga. Al-Fakir baca hadis yang berkenaan memang daripada apa yang Al-Fakir sampaikan. Masuk harful jim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubaro wasailul ulama wa khalitul hukama. Haditsun sahih rawahu Tabrani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisul kubara, wahai umatku duduklah bersama orang-orang besar. Wasailul ulama, tanyalah
sama mereka para alim ulama. Wa khalitul hukama, berkumpullah selalu dengan mereka orang-orang ahli hikmah. Ojo ndelok perkumpulan tarik sis semongko. Opo? Kumpulane kumprung-kumprung ngono dikumpuli. Ojo jalisul kubaro. Man waktune, Pak. Wal asri, demi masa demi waktu. Terbatas hidup kita ini. Innal insana lafi khusr. Manusia semuanya rugi, Pak. Rugi. Apa maneh saiki ana HP. Pirang jam tek waktune kula mbek sampean ke HP? Pirang jam? Pirang jam hadir maulid, pirang jam maca Quran, pirang jam gawe HP. Luwe akehan ambek HP, Pak. Entek waktune. Dan itu nanti nyeselnya di akhirat, Pak. Usikumu ya ma'syaral ikhwani alaikum bi ta'atid dayani iyyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yauman ala ma fatakum. Sesaat yang kamu lewatkan tanpa ibadah, sesaat yang kamu sia-siakan tanpa maksiat. Tanpa maksiat loh ini. Fatandamu yauman ala ma fatakum. Itu penyesalannya satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Ya apa? Nek mikir kerja tok ngono enak ae kok ndak mati-mati ya. Mati mari ngene. Kate umur sampai pirang tahun gitu orangnya. Is 2050, 2060, 2090 wis kate nang endi gitu orang. Mau enggak mau nang nisore lemah iku wis. Ndak Beb, kakang ganteng ana Beb, 17 tahun Beb, awet muda Beb, ndak iso. Kita ini dimakan waktu. Mau enggak mau habis oleh waktu. Masuk yo kon ngejim bentino, angkat wesi dadi kuliah. Sehat ngombe endok terus, mati. Malam yamut bisayfin mata bi ghairihi tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidu. Siapa orang enggak mati dengan kilatan pedang akan mati dengan sebab yang lainnya banyak macam dari sebab kematian. Yang jelas mati itu satu wujudnya. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita ini calon camat, calon mati nggih. Jadi kudu disiapna bekali untuk supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Nek nyesel nok donya ya si ono sadari, Pak, ada kesempatan apalagi umat Islam, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Asal ada iman di hati, sungguh-sungguh mau merespon sedikit saja kemauan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, sedikit mau mujahadah lanahdiyannahum subulana, insyaallah dibukakan jalannya dan dimudahkan oleh Allah. Seng dadi masalah iku ndak gelem blas noleh nang imane. Apa bisa enom mau enak apik tok gawe game tok, gawe YouTube tok, kadang delok sing semongko-semongko mangi ku wentek 24 jam. Waktune gawe ndelok sing haram-haram, hati-hati. Semuanya nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalisul kubara, kumpul ambek wong-wong gede. Sapa wong gede? Duduk sing duwe pangkat jabatan kedudukan duduk. Wong-wong gede ku yang punya misi, visi, inspirasi, niat, tujuan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang besar, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya maaf, nek kumpul ambek tukang cilok ya sampean dodole cilok, Pak. Tapi nek kumpul ambek pemborong proyekan, insyaallah kecipratan. Ya paling ndak dadi maklar atau apa. Ya supaya untuk barokah kan ngono ah. Tapi nek wis
kumpulane semongko-semongko mang iku ya wis huwa humahum wis. Ndak beda jauh. Kualitasnya kurang lebih mirip 50-50 al-jalis janis. Teman duduk itu satu jenis, gak ono ceritane wedhus lungguh ambek singa udah ono. Wedhus ambek wedhus, singa ambek singa, nang dindi ngono. Pengen dadi wong gede kumpul ambek wong gede. Sapa wong gede? Ya alim ulama. Kalau kita mau ibaratkan semuanya ini secara simpel, cuman Nabi mendetailkan. Wong-wong ulama iku kubarok loh. Ulama iku duduk cuman dua ilmu, duduk cuman mengamalkan ilmu, tapi mereka mempunyai program hidup yang besar. Duduk cuman wis meneh apa cara meneh, ya meneh tawakal bagus, cuman ada schedule. Gak ada satupun orang besar minal kibar seperti wabil khusus gurunya Habib Hamid, gurunya saya Al Habib Al Imam Sultanul Ulama Habib Saleh bin Abdullah Syadri, melainkan beliau itu tipikal orang karakternya nggak mau buang-buang waktu dan mempunyai schedule waktu demi waktu, Pak. Gak gelem blas buang waktu. Habib Saleh Syadri iku sampai wafi riwayah masuk kamar mandi iku santrine dikongkon maca kitab sengket. Bano supaya beliau itu paling ndak dapat istifadah. Jadi gak pengen blas buang waktu. Wafi riwayah juga beliau naik tangga itu di pertigaan tanggae ngene, tangga gini, terus ke atas gini. Iku ana kitab sing diwaca sampai kemudian khatam berkali-kali. Ya, kita orang yo ndak sampai tutuk kono. Hadir majelis ngene alhamdulillah. Ya kula paham, ndak ngongkon koyo Habib Salim ngono wis tutuk kelas e. Ya paling ndak ono maulidan istiqomah. Ono majlisan istiqomah bil khusus alhamdulillah. Ini Syekh Al Habib Hamid ngisi di masjid sini. Ya istiqomah hadir, ambil ilmu mumpung beliaunya yang datang. Ya sak temene ya udah ngono aturane rek. Sampean sing dolek ilmu sing teko. Nanti ku ngalap ilmu iku murid teko nang guru. Begitu cara istimdadat, cara thalibul ilm mengambil ilmu yang barokah begitu. Pomane alhamdulillah beliaunya mau datang istiqomah. Nek ana Habib Alafu gak kuat ya sampe. Kongkon rutin istiqomah iki rodok soro, tantangan rintangane rodok soro, rodok abot. Apa maneh ndek delok sing diajari iki tak semangat. Waduh mending turu wis. Mending turu. Tapi alhamdulillah antum diopeni, dikasih ilmu, disambut. Bagaimana beliau para a'immah, wabil khusus al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim ngajari adab akhlak uktum hawana in aradta ridana wa hadartu bi hubbi sirrina li siwana wa khada' lana in kunta rajiya waslina watruk munaka in aradta munana aw ma alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana nahnul kiramu faman atana qasidan nala sa'adata indama yalqona ila akhir. Simpenan cintamu aja ditutuk-tutuk no. Apa mana ambek wong-wong sing gak cinta. Wis singit no wis bano entuk barokai, entuk sire, entuk ridone daripada seorang guru tersebut. Wa khada' lana in kunta rajiya waslina. Tundukkan dirimu kalau kamu pengen betul-betul nyambung dengan gurumu. Watruk munaka in aradta munana. Tinggalkan cita-citamu kalau kamu pengen dapat cita-cita gurumu. Ini akhir zaman ndak iso, gak masuk. Wong akhir zaman ono santri demo nang guru kok. Gak sampai di situ, guru ini dipolisikno ya akeh. Iki adabe sapa, morale sapa, akhlake sapa, ajarane sapa. Ndak iso. Kalau orang dulu itu betul-betul kal abd, seperti hamba sahaya di hadapan majikannya. Kal mayyit, seperti mayit bagi yang menyucikannya, bagi yang memandikannya. Pasrah total, Pak. Pasrah total. Ojo dijak debat, ojo dijak adu argumen, ojo dijak adu dalil. Gak nutuk. Kula mbek sampean mikiri semongko, iki mikiri langit, Pak. Wis menengot tok, wis rungokno tok amalno.
Duduk apple to apple. Kalau beliau-beliau itu kemudian jawab, ngomong, itu tanazulan, ngasor Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza ta'imtum fantashiru fala musta'nisina li hadits. Kalau sudah makan, pulang. Jangan kalian enak-enakan untuk dengar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu malu untuk mengusir, tapi Allah innallaha la yastahyi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan yang benar. Jadi gak tutup daripada Nabi Muhammad nang sahabat. Begitupun juga para warasahnya, para ulama yang meneruskan daripada Nabi Muhammad, itu mewarisi Pak, sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya mewarisi. Jadi umpama dijak sharing, dijak musyawarah, ya iya melok gelem. Cuman ya maaf nak nyambung sak temene. Gelem mau ngiyaknono iku jabar khotir. Tapi nek kate dikandani kabeh gak nampa kadang murite. Jadi ini termasuk akhlak bab masalah zahir dan batin. Dijogo atine, dijogo akhlake. Supaya apa? Entuk barokah, entuk siri. Tapi nek pokok mari entuk ilmu salaman mule. Yo, arek sekolah umum iku. Ya, ndelek ijazah iku jenenge. Duduk ndelek barokah, duduk ndelek sir. Apa meneh sing liyan-liyane wis tak iso, gak mlebu. Jadi jali suluku barok supaya apa? Supaya kita ini hidupnya paling enggak, kalau enggak bisa seperti mereka, ya minimal nisor-nisore wis apik lah. Tapi nek semongko-semongko mangiku ya. Ya wis akhirnya ya ngono-ngono tok. Katemu enggak nang duren ndak iso. Semongko tok. Tapi nek kumpul sama orang-orang itu insyaallah kalau enggak seperti mereka paling enggak nisore sih. Si ono kudwahnya, si ono uswahnya, si ono gambarannya, si ono panutannya, si ono yang dicontoh oleh beliau-beliaunya itu. Wasailul ulama, kemudian al-fakir singkat. Beliau kita minta Habib Hamid untuk ngisi. Walau kalimah. Wasailul ulama, tanya sama ulama. Ono asala, ono urwat mumet bulet. Takok ulama, ojo dukun. Yo. Takok temenan. Kok nang dukun ente. Bab masalah hukum takok ulama, pas ono masalah rumah tangga dukun. Pas masalah suhulan dukun. Repot. Tanya ulama, i'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum fi tariqit tuqa min haitsu saru warahum fas'adah manutah kullaha biktifahum. Kenali kebaikan, kenali kebenaran dari mereka orang-orang yang membawa kebenaran, kebaikan. Ojo asal-asalan. Apa mana alhamdulillah beliaunya Al Habib Hamid di sini duduk cuman sana titok, sakna sampai nyambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biar kita paham, gak menyia-nyiakan. Apalagi sekarang juga wake ulama Pak. Tapi ulama ya wake. Ulo filma itu. Ulo-uloan itu. Sengaku-ngaku ulama nggak pakaian ulama ya wake, hati-hati. Mek iso retorika ceramah ya kayak ngomong ini iki. Ya. Hati-hati. Tapi yang betul-betul ta'ammuk fiddin, tafaqquh fiddin, mendalami betul, memahami betul urusan agama, urusan hukum, cekelono, jadi cul. Itu mereka nantinya yang akan bisa menyelamatkan kita daripada api nerakanya Allah. Nah, kata ini Syekh Sultana, Al-Imam Abdurrahman Segaf, Imam Wadil Ahqaf, dan para wali-wali yang lainnya, Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya kak nutuk tutup bandingan nih. Kita orang moco rotip ae. Kadang saiki moco nggak saulan maneh moco. Hah? Ngono pengen karomah kremet. Kremet. Nah iso istiqomah no moco. Gak iso sholawat rutin tiap hari ping 1000 ping 100 paling ndak rotip wis. Rotip itu dahsyat.
istimewa, lengkap. Ya, semua zikir aurat minar Rasul sallallahu alaihi wasallam ada. Dan onok sholawati, lebih daripada itu onok tawasuli. Luar biasa dahsyat itu. Jadi datang ke ulama, ada permasalahan apapun itu datang. Tapi ulama-ulama sing temenan, jangan ulama-ulama yang kawe-kawe, yang kaleng-kaleng, sing cap-capan, ojo wis jauhi. Orang-orang seperti itu kadang istiqomah, kadang mincli, kadang toat, kadang enggak kena. Waduh wis ojo. Itu banyak di akhir zaman. Jadi fil haq li ahli haq wasluk ma'um, ikuti mereka yang betul-betul istiqomah. Fi tariqit tuqa min haitsu saru warahum, jalannya mereka takwa kepada Allah. Fasa'adah manutah kula biktafahum, karena kebahagiaan dunia akhirat itu mengikuti mereka, orang-orang yang istiqomah. Kemudian wa khalitul hukama, kumpul sama mereka ahli hikmah. Ya bodoh. Semuanya ini daripada definisi arti para ulama, Pak. Karena yang dimaksud satu persatunya, kubaro itu gak mungkin jadi kibar, jadi kubaro, melainkan ada ilmunya. Ya. Dan gak bakal Rasulullah menyebut kubaro min ahli dunia, gak bakal. Dan hukama itu wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mereka ahli hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang mereka betul-betul bisa memberikan kesadaran, pemahaman yang masuk ke dalam hati. Itu mereka ahli hikmah. Ojo kumprung-kumprung dikumpuli wis, HP ku wis luar biasa fitnahnya. Kalau bisa dikurangi, dikasih schedule jadwal. Pamane anak iku lambek sampean ojo kok titik ndelok anak nangis ruwet seakan kayak HP, sampai cilik wis trahom motone. HP terus, YouTube terus, ojo. Kongkon ngafalno Quran. Titik-titik mulai juz amma, juz 29, kemudian masuk juz 1 dan seterusnya. Itu jadi kebanggaan. Jadi kenikmatan yang abadi. Tapi nek wis gara-gara kakean kumpul kumprung-kumprung sing didelokno TV, sing didelokno YouTube, pokok sing viral, ya wis. Apa isine nok TV nek sampean delok setelah web aku ndelok berita web, alasan berita wis mari berita apa isine. Mari berita apa isine? Iklan-iklan dalan joget-joget kabeh. Hah? Ya apa nek didelok anak iku lambek sampean? Engko viral arek cilik joget, wah ibuke seneng bangga. Waduh, terus sengkate koyo ngono dipeloki. Sengkate koyo ngono dibanggakno. Apane? Dan ini enggak sedikit, banyak ini realita di tengah-tengah umat ini sekarang. Bangga, wana isok joget tekan cilik, waduh. Nauzubillah min dzalik. Joget itu ya apa joget, aduh wis gak karuan. Iki gak tide, Pak. Kok TikTok tok. Ya, kok main game tok. Sesekali main game ndak apa-apa. Tapi TikTok kan ojo wis buaan niku. Madharat tok isine, joget muda-muda tok isine. Dosa tok isine wis bahaya. Jadi kalau gak bisa itu semuanya, lungguh ambek wong gede-gede, tanya sama ulama, kumpul ambek wong ahli hikmah, gak iso iku kabeh yo. Nek omat tok ae wis, Pak. Ada zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Wis menengono omah wis nyekelo tasbih wiritano wis. Kerja masjid mulai, kerja masjid mulai sampai mati. Yang sampe ndak iso kumpul wong-wong iki ya apa? Sejak buang waktu nak warung wis. Alah bahasa sekali gak apa-apa. Pandino nawaitul istiqomah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal maqha. Fi hadzal mat'am lillahi ta'ala. Opo wae. Dole inspirasi web. Iya nek lungguhmu kancamu iki kena. Pas kancane mbuak biuk wis tak iso didelok belas semongko golongane ngono-ngono waduh. Buaken sing ado wis.
kumprung-kumprung ngono jadi kumpuli wis. Eman waktune, eman uripe. Tambah nambah itu mending kumpul anak bojo entuk pahala. Ka iso ndelok streaming YouTube ono Habib Taufik, ono Habib Bakar Pasuruan, ono Ustadz Somad, ono sopo wae wake gak kurang-kurang. Daripada buang-buang waktu, karena kita ini generasi masuk di era yang tidak menghargai waktu, dan nanti di akhir zaman ada riwayat hadis yang Al-Fakir lupa matanya, sampai 1 hari seperti 1 jam, Pak. Krono wis dicabut keberkahan Nabi Gusti Allah. Engko bakale menuso ngalami sedina koyo sak jam. Saking cepete berputarnya waktu dan manusia sudah tidak lagi mendapatkan keberkahan waktu. Oleh sebab itu mumpung si urip ya. Mumpung si urip. Kita orang ini gak selama-lamanya hidup. Bakale mati, bakale loro. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, kita khamsan qabla khamsin. Hayatuka qabla mautik, uripmu sadurunge matimu, mudamu sebelum sehat, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, kosongmu sebelumnya sibukmu. Itu manfaatkan. Pokoknya akhir zaman tambah wakil fitnah, tambah tua. Wa ala kulli hal, ini solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ka iso majlisan, ka iso maulidan, ka iso ngaji, ya meneng ono omah. Nek na masjid, nyekel Quran, nyekel tasbih. Atau kalau memang sudah kuat, yo kumpulo ambek wong-wong koyo ngono, sing semongko-semongko iku tapi dakwah. Tapi nek delok potongane ya ndak kuat. Malah melok semongko ngono pisan sampean. Tapi nek sampean kuat nyekel tasbih nang warung. Pahalane gede, Pak. Antara yang lain maksiat, lupa kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Man ahya sunnati 'inda fasadai ummati falahu ajru syahid. Seperti pahalanya orang yang mati syahid, Pak. Ya apa? Wa fi riwayah falahu mi'ah ajru syahid. 100 orang yang mati syahid. Wa fi riwayah ada yang menyebutkan tatkala kita zikir dengan sio khusus la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa hayyun la yamut biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Itu kita menyebut zikir tersebut dengan melantangkan suara, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang besar dan akan dituliskan pahala yang berlipat-lipat ganda berjuta-juta. Wa fi riwayah alfa alfi darajah alfa alfi hasanah maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Itu keutamaan tatkala kuat istiqomah di saat yang lain sedang bermaksiat atau lupa kepada Allah Subhanahu. Wa fi riwayah juga ngangkat suara untuk sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diampuni dosanya, dan itu banyak riwayat ceritanya. Wis keutamaan sangat besar, tapi bagi yang kuatnya enggak kuat wis aja wis coba wis. Ya, alasan Bib, aku nang diskotik kate dakwah Bib. Waduh, nang diskotik kate dakwah. Duduk kate dakwah kate dugem. Aja ngomong dakwah. Bib, aku ndelok orkesane kate dakwah Bib, kate tok. Wis duduk dakwah kate orkesan, aja ngomong kate dakwah. Soalnya duduk tempati, duduk kelasi. Nek koyok para alim ulama yang top, yang punya pengaruh, yang punya kapasitas kualitas yang hebat, ngomong koyok ngono pantes. Aku nang nggen orkesan iku, nang nggen karaoke iku, aku kate amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, percaya ana. Tapi nek kayak kula mbek sampean ngomong aku kate amar ma'ruf nahi mungkar, lho, kon kate karaokean kok ngomong amar ma'ruf nahi mungkar. Kon kate melok-melok dangdutan kok amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu alhamdulillah wa syukurillah, ini nikmah azimah, wajib kita jaga untuk supaya kita mendapatkan fathah mubinah, dan agar supaya dosa-dosa kita yang lalu ataupun yang akan datang diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan taufik inayah hidayah tamah bi khairil bariyah sehingga bisa istiqomah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.